Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farah Radi, NIM 114230026. Pada video kali ini saya akan membahas atau membuat video uji praktikum sistem informasi lingkungan mengenai cara 7 mengenai pembuatan peta 3 dimensi. Di sini software yang kita gunakan ada 3. Yang pertama itu ada Global Mapper, kemudian Axin dan juga Server 13. Langkah pertama kita bisa masuk ke Global Mapper terlebih dahulu. Terus kita bisa open file data, open your own data files. Di sini kita masukkan data Demnas Breksi yang sudah kita masukkan. Kita masukkan keduanya, itu medium depth typing dan medium auto typing flexi. Kita open, tunggu sebentar. Setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke file, ke bagian generate contour. Di sini kita masukkan generate contour dengan contour intervalnya 1. Contour generate 1. Kemudian masuk ke contour bound. Di sini kita checklist global projection-nya, pastikan sudah sesuai, dan kemudian kita masuk ke nah, kita bisa oke aja terlebih dahulu. Terus kita bisa tunggu finding contour segmennya. Setelah kontur-konturnya terlihat seperti ini, setelah kita menggunakan generate contour, kita masuk ke file. Terus ke bagian ke export raster and elevation data. Ekspor vektor data terlebih dahulu ke bagian uh, ekspor shapefile. Di sini kita ekspor line dan kita bisa masukkan data konturnya itu. Di sini kita bikin kontur Bexy juga. Kita bikin kontur Bexy 1. Lalu kita masukkan di file ajar kita. Oke, setelah itu kita masuk ke export bound. Di sini kita global project checklist. Kemudian oke. Kemudian setelah kita melakukan generate kontur di global mapper, kita masuk ke bagian aksin. Blank kita oke saja. Setelah itu kita klik kanan skin layer, skin properties terlebih dahulu. Di sini kita sesuaikan koordinat sistemnya. Oke. Kemudian kembali ke skin layer, klik kanan, dan kita add data kontur breksi yang kita gunakan. Ini kita gunakan medium depth dan medium ortho. Lalu kita add. Lalu kita ke skin layer, klik kanan add data lagi, masukkan data kontur yang sudah kita generate di global mapper. Kita simpan di 08. Kita add terlebih dahulu, add folder. Mana 08? Lalu setelah kita dapatkan ini, kita masukkan kontur breksi kita di kontur breksi 1 SAP, lalu kita add. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ke medium dubbing breksi ini, klik kanan, ke bagian properties terlebih dahulu. Di sini kita tunggu. Kita ke base height. Di sini elevation from surface-nya kita ganti ke floating on custom surface. Di sini kita klik folder dulu dan kita simpan. Kemudian kita bisa add medium dubbing breksi ini, kita add. Kemudian layer offset-nya kita ubah ke menjadi 1. Dan kita apply dan bisa kita oke. Ke medium ortho juga, klik properties, base height, floating. Di sini kita ganti ke medium. Di sini kita pakai dam breksi. Kita pakai medium ortho, medium dam. Kita bisa add. Kemudian di sini sama, itu kita ganti ke 1 dan kita apply. Di sini kontur kita juga lakukan seperti itu, ke properties, ke base height, floating, ini ke medium dam. Ini ganti 1, ini kita apply. Oke. Nah, kita bisa di sini kita bisa zoom to layer terlebih dahulu. Di sini warna konturnya kita rubah menjadi warna background gold dan kita klik OK. Kemudian ke bagian
katalog, kita pilih file kita tadi. Mana ada file? Lalu kita tambah, klik kanan, new, terus ke bagian save file, kita ganti namanya menjadi batas administrasi veksi, dan feature tabnya kita ganti ke polygon. Setelah itu kita oke saja. Kemudian ke katalognya lagi, kita tarik batas admin ke masuk ke layer. Kita bisa close katalog dan diklik. Kita ke start editing terlebih dahulu. Kemudian continue, dan kita bisa melakukan editasi. Di sini karena kendala dari device laptop yang tidak bisa memenuhi untuk melakukan digitasi, kita men-skip digitasi. Namun sama seperti mendigitasi peta acara sebelumnya, kita bisa meng-add satu-satu kontur terlebih dahulu menjadi dari node ataupun titik menjadi suatu line ataupun garis, lalu kita bisa meng-add-nya menjadi polygon. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa masuk ke global mapper lagi, ke open your own data files. Di sini kita masukkan data Demnas acara 2 yang dimana kita menggunakan acara Demnas yaitu Grobogan. Kita cari aja. Kita add semua. Lalu kita open. Kemudian di sini kita atur projectnya itu geographic menjadi UTM. Di sini zonanya kita ganti ke -49 dan datumnya WG84 dengan planar init oleh mater. Oke. Kemudian setelah itu, setelah meng-add data Demnas ke Grobogan, kita masuk ke tools. Di sini kita masuk ke configure. Di configure ini kita masuk ke projection. Di projection kita atur lagi untuk koordinat sistemnya, di mana kita sudah menggunakan UDM, zonanya sudah 49, dan datumnya sudah WGS 1984. Ya, WGS 1984. WGS 84. Kemudian kita bisa play. Oke. Setelah itu kita ke file, pilih export. Di sini kita akan export elevation grid. Export elevation grid. Kita bisa ekspor XYZ grid. Di sini kita atur koordinat separatornya koma. Kemudian kita masuk export bound. Di sini kita checklist global projection UDM. Kemudian kita draw a box dan kita bisa masukkan data daerah dengan ketinggian yang berbeda. Seperti sini. Lalu kita klik OK. Lalu kita OK. Dan masukkan namanya yaitu XYZ. Kita masukkan namanya XYZ Grobogan. Kita save. Oke, udah. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke server. Di sini kita masuk untuk plot 1. Jangan lupa kita untuk gridnya ataupun ini kita rule and grid setting ini kita atur ke centimeters. Kemudian kita oke. Kemudian masuk ke file. Kita open file. Masukkan data XYZ Grobogan tadi. Mana cok XYZ Grobogan? Nggak ada. Nah, crack. Apa? Kita bisa klik map. Kemudian kita masuk ke bagian new.
dan bisa masuk ke contour map. Kita masuk ke contour map. Setelah itu kita beri nama contour map tersebut, namanya BLN Grobogan. Dengan tipenya yaitu tetap kemudian setelah mendapatkan hasil dari contour mapnya seperti ini, kita bisa masuk untuk memberikan label terhadap right axis, left axis, top axis, dan bottom axis. Kemudian kita klik right axis terlebih dahulu, kemudian ke label, kemudian label soalnya kita checklist, angle-nya ini kita ganti 360, kemudian label font-nya kita add. Di sini label font-nya kita ganti menjadi Times New Roman, font property, Times New Roman, ukuran 10, dan ya seperti itu. Kemudian kita masuk ke left axis, sama seperti tadi, kita masuk ke label, ganti Times New Roman. Setelah itu, setelah ganti Times New Roman ukuran 10, kita masuk ke top axis, label, so labelnya di checklist, left axis juga jangan lupa di checklist, right axis sudah, left sudah, top axis, ganti font propertiesnya menjadi Times New Roman ukuran 10, dan bottom axis so, kita ganti juga menjadi Times New Roman. Kemudian setelah itu kita bisa klik layer pada kontur, klik layer kontur, masuk ke levels. Di sini kita atur nilai kontur intervalnya menjadi 20. Sudah, nilai kontur interval menjadi 20. Setelah itu nilai kontur 20 ke major konturnya, masuk ke bagian line properties. Di sini kita ganti menjadi warna oranye. Setelah itu dengan ketebalannya kita kasih 0,004. Ke line minor kontur juga seperti itu. Kita kasih warna oranye. Namun ketebalannya itu kita kasih 0,01 saja. Setelah itu masuk ke bagian font properties. Di sini font propertiesnya sama seperti biasa, Times New Roman, dan ukurannya 10. Setelah itu klik kanan pada map, klik kanan map, kita add yaitu profile. Terus kita bisa buat sayatan pada peta pada peta kontur. Ini. Lama ikut ini. Setelah itu kita klik layer profile. Di sini klik layer profile sayatan. Kemudian klik layer profile sayatan. Kita ubah title-nya menjadi sayatan. Sayatan A B. Oke. Kemudian dengan font yaitu TNR, Times New Roman, ukuran 12. Setelah itu kita bisa klik terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke Neon 3D Surface dan kita masukkan data Grobogan, XYZ Grobogan kita. Kita masukkan data BLN. Kemudian open. Dapat setelah memasukkan data BLN Grobogan, dapatlah hasil 3D Surface seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Di mana tahap selanjutnya itu kita bisa menambahkan add text. Kita menambahkan keterangan sayatan A dan B pada masing-masing ujung sayatan. Seperti ini. Kita beri juga bisa copy dan kita beri untuk B. Kita beri juga di profil penampang sayatan.
Kemudian kita bisa masuk ke layer Z axis. Kita bisa masuk ke layer Z axis dan masuk ke bagian labels. Belum ke post, cok. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, kita bisa masuk ke bagian plot 1 terlebih dahulu. Di sini kita page setup. Kita pastikan page setupnya itu paper size-nya itu A3 dan orientation itu landscape. Lalu kita bisa oke. Kemudian setelah itu klik map. Kita bisa klik map. Kemudian kita masuk ke bagian new dan bisa masuk ke contour map. Kita masuk ke contour map. Setelah itu kita beri nama contour map tersebut, namanya BLN Grobogan. Dengan tipenya yaitu tetap kemudian setelah mendapatkan hasil dari contour mapnya seperti ini, kita bisa masuk untuk memberikan label terhadap right axis, left axis, top axis, dan bottom axis. Kemudian kita klik right axis terlebih dahulu, kemudian ke label, kemudian label soalnya kita checklist, angle-nya ini kita ganti 360, kemudian label font-nya kita add. Di sini label font-nya kita ganti menjadi Times New Roman, font property, Times New Roman, ukuran 10, dan ya seperti itu. Kemudian kita masuk ke left axis, sama seperti tadi, kita masuk ke label, ganti Times New Roman. Setelah itu, setelah ganti Times New Roman ukuran 10, kita masuk ke top axis, label, so labelnya di checklist, left axis juga jangan lupa di checklist, right axis sudah, left sudah, top axis, ganti font propertiesnya menjadi Times New Roman ukuran 10, dan bottom axis so, kita ganti juga menjadi Times New Roman. Kemudian setelah itu kita bisa klik layer pada kontur, klik layer kontur, masuk ke levels. Di sini kita atur nilai kontur intervalnya menjadi 20. Sudah, nilai kontur interval menjadi 20. Setelah itu nilai kontur 20 ke major konturnya, masuk ke bagian line properties. Di sini kita ganti menjadi warna oranye. Setelah itu dengan ketebalannya kita kasih 0,004. Ke line minor kontur juga seperti itu. Kita kasih warna oranye. Namun ketebalannya itu kita kasih 0,01 saja. Setelah itu masuk ke bagian font properties. Di sini font propertiesnya sama seperti biasa, Times New Roman dan ukurannya 10. Setelah itu klik kanan pada map, klik kanan map, kita add yaitu profile. Terus kita bisa buat sayatan pada peta pada peta kontur. Seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik layer profile. Di sini klik layer profile sayatan. Kemudian klik layer profile sayatan. Kita ubah title-nya menjadi sayatan. Sayatan A B. Oke. Kemudian dengan font yaitu TNR, Times New Roman, ukuran 12. Setelah itu kita bisa klik terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke Neo 3D Surface dan kita masukkan data Grobogan, XYZ Grobogan kita. Kita masukkan data BLN. Kemudian open. Dapat setelah memasukkan data BLN Grobogan, dapatlah hasil 3D Surface seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Di mana tahap selanjutnya itu kita bisa menambahkan add text. Kita menambahkan keterangan sayatan A dan B pada masing-masing ujung sayatan.
seperti ini. Kita beri juga ke, bisa copy dan kita beri untuk B. Kita beri juga di profil penampang sayatan. Kemudian kita bisa masuk ke layer Z axis. Kita bisa masuk ke layer Z axis dan masuk ke bagian labels. Di sini label font perkotanya kita ganti ke Times New Roman dengan ukuran juga 10. Kemudian masuk ke scaling. Di sini kita atur scalingnya sesuai dengan interval kontur kita. Di sini kita ke 200 saja. Kemudian juga setelah ke scaling kita bisa melakukannya terhadap left axis dan left, right, top, button axis. Kita ganti fontnya menjadi Times New Roman dan kita atur scalingnya sesuai dengan interval kontur kita. Setelah kita merubah font dan juga mengatur scaling ataupun scale-nya, kita bisa masuk ke 3D Surface. Kemudian kita juga show color scale kita checklist. Kemudian upper material color-nya kita ganti ke rainbow. Di sini kita masuk ke custom color map dan kita atur warnanya menjadi grass green, yellow, orange, pink, dan red. Setelah seperti ini kita bisa oke saja. Lalu hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa masuk lagi ke show base color scale. Show base nya. Di base-nya kita cek show base dan kita ganti warnanya menjadi coklat. Oke, seperti ini. Setelah itu klik kanan map. Klik kanan pada map. Kita add yang pertama itu adalah contour layer. Masukkan XYZ kerobokan. Setelah itu klik layer contour. Kemudian kita klik layer contour, masuk ke general. Kemudian interval konturnya kita ganti menjadi 20. Sudah. Kemudian major konturnya kita atur juga seperti ini, sudah betul. Line-nya sudah orange, white-nya sudah 0,4 dan minusnya juga orange 0,01. Setelah itu kembali lagi kita klik kanan pada map. Di sini kita add. Yang kedua itu yang kita add adalah one grid vector layer. Kita masukkan lagi XYZ kerobokan. Setelah itu klik layer vector dan XY frekuensinya itu kita atur. Kita atur ke 10. Kita coba XY frekuensinya itu 50 dan 50 atau ke 100 dan 100. Setelah itu kita klik layer color scale. Kemudian klik layer color scale, kita ke label. Kita atur label minimum, maksimum, dan intervalnya. Kita coba label minimum
itu kita ganti ke 500. Maksimumnya kita ke color scale, maksimum kita atur dulu ke 3000, dan minimumnya oke. Sebenarnya kita tidak bisa mengatur untuk exit frequency exit label minimumnya, lalu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, sudah, dengan ukuran 10, sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita add rectangle. Di sini kita buat kotakan untuk kontur. Kita atur rapikan terlebih dahulu. Kita buat add rectangle, buat kotakan kontur. Kemudian kita buat kotakan lagi, selected, kita buat kotakan lagi di sini ke kanan, dan kita group. Lakukan hal sama untuk profile, dan kita group lagi. Setelah itu kita atur terlebih dahulu profile dan peta kontur, profil sayatan, dan peta 3 dimensi yang setelah kita buat. Seperti ini. Kemudian setelahnya kita bisa add text. Lalu kita bisa masukkan nama penyusun untuk memberikan keterangan. Kita klik OK. Oh, kita lupa mengatur fontnya. Kita masukkan fontnya itu 10. Setelah itu kita zoom out terlebih dahulu. Kita letakkan di pojok kanan bawah sini, dan kita rectangle lagi. Kita buat kotakan, kemudian kita group. Ini. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa ke file, kita save as terlebih dahulu, dan kita masukkan namanya acara 8. Kita save. Ini kita export. Kita ganti ke PDF vektor, dan kita beri nama dengan keinginan kita. Kita save. Oke. Kita bisa ke file, kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin hanya sekian video kali ini, video praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.